Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Setelah pada beberapa kesempatan kita telah membahas Republik Romawi dan peradaban Punisia, maka pada kesempatan kali ini admin akan membahas peradaban Kartago atau Kekaisaran Kartago. Sebuah kekaisaran yang menjadi musuh besar Republik Romawi serta menjadi sebuah kerajaan merdeka dalam peradaban maritim Punisia. Pembahasan singkat ini akan mencakup sebagian besar aspek terkait peradaban Kartago, dari awal berdirinya hingga akhirnya harus dihancurkan oleh Republik Romawi. Tak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan utama. Kartago merupakan sebuah kerajaan yang nama besarnya tak bisa dipisahkan dari peradaban maritim Punisia. Nama Kartago sendiri memiliki arti sebuah kota baru. Hal ini merujuk pada makna kota itu sendiri, di mana Kartago adalah sebuah kota pemerintahan koloni peradaban Punisia. Kota Kartago sendiri merupakan sebuah kota koloni yang makmur serta kaya yang akhirnya menuntun kota ini menjadi sebuah kekaisaran besar di kawasan Mediterania. Letak Kekaisaran Kartago sendiri sangat strategis. Hal ini tak lepas dari letaknya yang tepat berada di kawasan perdagangan penting antar negara di kawasan Mediterania. Pada perjalanannya Kekaisaran Kartago terbagi dalam beberapa fase. Berikut adalah fase-fase sejarah dalam Kekaisaran Kartago. Tulis sejarah berdirinya Kekaisaran Kartago diliputi mitos dan legenda yang tertulis pada beberapa manuskrip seperti Mediterania, Aegea, dan Latin Yunani. Sejarah ini mengungkapkan bahwa Kekaisaran Kartago didirikan oleh seorang ratu yang diasingkan bernama Dido. Dido sendiri merupakan sebutan warga daerah tersebut yang memberikan makna yang paling dicintai. Ratu Dido yang diasingkan di koloni Ponisia di daerah kota koloni Tire. Setelah terjadi beberapa intrik politik, Ratu Dido diasingkan ke wilayah Punik yang kelak dikenal sebagai Kartago. Kartago kelak akan dikenal menjadi salah satu negara kota atau city-state Punisia yang terkenal kaya dan begitu megah. Sebagai informasi, peradaban Punisia sendiri mendirikan koloni-koloni dagang di sepanjang laut Mediterania. Hal ini mereka lakukan demi mendukung aktivitas perdagangan mereka. Peradaban Punisia sendiri dikenal sebagai peradaban cinta damai yang tidak terlalu tertarik pada konflik dengan negara lainnya. Namun, beberapa negara koloni mempunyai sikapnya sendiri. Salah satunya adalah Kartago ini. Pada perkembangannya adalah sebuah hal yang langka jika koloni Punisia memiliki sikap ekspansif dan teritorial. Akan tetapi berbeda dengan Kartago. Kartago yang memiliki sikap ekspansif memilih merdeka dari kerajaan yang menguasai Punisia. Hal ini pun terjadi karena Kartago merasa posisinya yang strategis dapat mendukungnya dan mengembangkan sebuah kekaisaran atau kerajaan baru. Namun posisinya di Mediterania tak begitu menguntungkan. Hal ini pun jelas dikarenakan telah adanya kekuatan dagang dan poros maritim besar seperti Yunani, Sisili, Sardinia, dan lain sebagainya. Oleh karena alasan tersebut, Kekaisaran Kartago mulai membangun armada perangnya. Namun, armada-armada perang ini justru menjadi kuat ketika Kartago mulai dikuasai oleh raja yang berasal dari kalangan militer. Adalah Raja Hannibal Mago yang merupakan seorang jenderal yang mulai merubah arah pemerintahan Kekaisaran Kartago menjadi berbasis militer layaknya Sparta di Yunani. Kekaisaran Kartago dikenal sebagai salah satu kekaisaran dengan kekuatan militer yang begitu kuat. Satu hal yang patut diperhitungkan adalah Angkatan Laut Kekaisaran Kartago yang terkenal sangat tangguh. Armada Angkatan Laut Kartago mewarisi ilmu kelautan dari peradaban Punisia yang dikenal luas akan navigasi kelautannya, ilmu membangun perkapalannya, dan pelaut-pelaut yang ulung. Perubahan besar tersebut dimulai dari era Raja Hannibal Mago ini. Dikala Raja Mago inilah mulai diterapkan berbagai sistem militer. Salah satunya adalah perekrutan tentara dari kalangan sipil maupun pasukan bayaran. Satu hal yang tercatat jelas dalam sejarah adalah pada masa Raja Mago ini menandai era kerjasama antara Kartago dan juga Romawi. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan tentara membuat Kekaisaran Kartago
melakukan kerjasama militer dengan Republik Romawi. Namun, kedua kekaisaran ini kelak akan berperang hebat karena perbedaan visi dan misi ketika melakukan aliansi militer. Selanjutnya pada abad ke-5, juga menandai Kekaisaran Kartago turut andil dalam Persekutuan Delian. Persekutuan Delian beranggotakan bala tentara dari Yunani seperti Athena dan Sparta yang pada masa tersebut sedang membendung pengaruh Persia. Sebagai bagian dari kawasan Mediterania, Kekaisaran Kartago pun turut ambil bagian dalam aliansi tersebut. Selanjutnya, karena merasa memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh, Kekaisaran Kartago pun mulai melakukan kampanye militer dengan hasil yang cukup memuaskan. Mereka sanggup menguasai beberapa wilayah di kawasan tersebut, di antaranya Libya, Sardinia, Iberia, dan Korsikans. Tujuan mereka adalah menumbuhkan Kekaisaran Kartago melalui daerah koloni Punisia dan menyatukan mereka dalam satu nama kekaisaran. Memasuki abad ke-4 sebelum Masehi, Kekaisaran Kartago memasuki era masa keemasannya. Hal ini berjalan selama kurang lebih 3 abad lamanya. Kekaisaran Kartago berhasil menguasai hampir sebagian besar wilayah Mediterania dan dikenal sebagai kekaisaran yang cukup kaya dan juga makmur. Alih-alih negara lain berekspansi dengan menaklukkan wilayah yang begitu luas, Kekaisaran Kartago justru berfokus pada daerah kekuasaan yang terfokus dan membangun kawasan tersebut. Mereka hanya fokus pada cara bagaimana mengamankan jalur dagang dan koloni dagang mereka sendiri. Tak heran, pengaruh kekuasaan Kartago bahkan lebih besar dan lebih penting dibandingkan kekuasaan Republik Romawi yang pada kala tersebut juga memiliki pengaruh yang besar di kawasan sepanjang Mediterania. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Kartago dikenal luas sebagai negara yang memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi negara-negara koloni di kawasannya. Diperkirakan hampir 500.000 orang atau 500.000 penduduk menempati wilayah Kekaisaran Kartago, khususnya di ibu kota Kartago sendiri. Hal tersebut pun terjadi karena kejayaan, kekayaan, kesejahteraan, serta kestabilan ekonomi yang mampu mendukung hal-hal tersebut terjadi. Dengan kekuatan ekonomi yang bagus, koloni-koloni Kekaisaran Kartago juga turut andil dalam menyumbangkan kekuatan militer untuk kekaisaran. Seperti mereka yang mengirimkan bala tentara yang tergabung dalam pasukan Punik. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan beberapa perang yang terjadi pada masa Kekaisaran Kartago ini. Konflik antara dua negara ini tak lain dan tak bukan didasari oleh faktor perdagangan. Hal tersebut terjadi karena dua negara ini berada di kawasan yang sama. Kartago yang mengembangkan perdagangan maritimnya pada abad ke-5 mulai menempatkan koloni dagang mereka di sepanjang laut Mediterania. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yunani yang merupakan negara yang juga berdagang melalui jalur laut. Perdagangan melalui jalur laut ini mulai meningkatkan tensi di antara kedua negara yang saling bersaing demi menancapkan eksistensinya di kawasan. Hal tersebut pun akhirnya mengarah pada Sicilian War, di mana perang tersebut terjadi karena perebutan daerah Sisilia. Sicilian War sendiri terjadi sebanyak 3 kali, yaitu Perang Sisilia pertama pada tahun 480 sebelum Masehi, Perang Sisilia kedua yang terjadi pada tahun 410 hingga 404 sebelum Masehi, dan Perang Sisilia ketiga yang terjadi pada tahun 315 sebelum Masehi. Perang Sisilia pertama terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi. Hal tersebut terjadi ketika Yunani ingin menyatukan seluruh kawasan Mediterania dan menjadikan Sisilia sebagai salah satu daerah kekuasaannya. Namun karena merasa Sisilia berada tepat dekat dengan ibu kota Kekaisaran Kartago, maka Kartago menurunkan pasukan untuk melakukan intervensi militer. Pasukan Kartago sendiri berjumlah 300.000 orang yang dipimpin oleh Raja Hamilkar. Namun kampanye ini menemui kegagalan. Hal tersebut dikarenakan cuaca yang buruk ketika pasukan Hamilkar sedang berlayar menuju Sisilia. Aliansi militer Sisilia yang tak terduga hingga kematian Raja Hamilkar sendiri. Perang ini menjadi pukulan telak bagi Kartago dan memberikan ilmu yang sangat mahal yang akan mengubah struktur militer Kartago. Setelah Perang Sisilia pertama inilah sistem perpolitikan kerajaan Kartago berubah drastis. Demi memastikan para jenderal Kartago bertindak sesuai dengan komando militer, Kekaisaran Kartago mendirikan Dewan 104 atau Dewan 104. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan menghukum para jenderal ketika menyelesaikan kampanye militer. Mereka yang dihukum biasanya disebabkan oleh hasil dari kampanye militer yang dilakukan oleh Kartago. Contohnya adalah Jenderal Hanno yang mengalami kekalahan pada Perang Sisilia pertama. Perang Sisilia kedua
terjadi antara tahun 410 sebelum Masehi hingga tahun 404 sebelum Masehi. Setelah kekalahan telak pada perang pertama, Kartago banyak belajar dari kekalahan tersebut. Mereka mulai menguasai daerah di sekitar Sisilia sebagai batu pijakan pasukan yang kelak akan menyerang Sisilia. Pada perang tersebut, Kartago dipimpin oleh cucu Raja Hamilkar, yaitu Raja Hannibal Mago. Pada tahap awal, Raja Hannibal Mago dan pasukannya mulai menguasai kota-kota kecil di Sisilia seperti Selinus dan Himera. Pada tahun 404 sebelum Masehi, Raja Mago hampir berhasil menguasai Sisilia. Akan tetapi bala pasukannya menghadapi serangan penyakit yang akhirnya membunuh Raja Mago. Ekspansinya pun diambil alih oleh sang anak yang akhirnya juga tewas karena wabah penyakit dan memaksa Kartago menandatangani perjanjian perdamaian. Namun perjanjian damai tersebut pecah pada tahun 398 Masehi setelah Raja Diosius dari Sisilia menyerang benteng Kartago. Selama 50 tahun selanjutnya, penyerangan, perjanjian perdamaian, dan pembatalan perjanjian perdamaian sepihak terus terjadi. Hingga akhirnya pada tahun 340 sebelum Masehi, pasukan Athena dan Sisilia berhasil menekan posisi pasukan Kartago dan memaksa mereka untuk bertahan di ujung wilayah pantai Sisilia. Hingga akhirnya, Kartago memasuki Perang Sisilia ketiga pada tahun 315 sebelum Masehi. Perang ini ditandai oleh serangan balik yang dipimpin oleh cucu Raja Hamilkar, yaitu Hanno the Great. Posisi Kartago yang kaya dan kuat dengan armada laut dan jalur lautnya sanggup memaksa Sisilia bertekuk lutut dan dikuasai oleh Kartago. Namun hal tersebut tak bertahan lama, sebab Jenderal Agathokles memimpin 14.000 pasukannya melakukan serangan kilat terhadap pasukan Raja Hanno. Serangan tersebut memaksa Raja Hanno kembali ke Kartago. Akan tetapi, Jenderal Agathokles juga kehilangan sebagian besar pasukannya dan memilih kembali ke tanah Yunani sebelum akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan Kartago. Setelah sebelumnya memasuki masa damai, Yunani melalui Pyrrhus of Epirus memulai masa perang kembali. Namun kali ini bukan hanya Kekaisaran Kartago yang berhadapan dengan Yunani, namun Republik Romawi yang terlibat kerjasama militer dengan Kartago ikut berhadapan langsung dengan Pyrrhus ini. Pada tahap awal perang ini diawali dengan beberapa wilayah kekuasaan Yunani yang mencoba menghalau serta menaklukkan kota kekuasaan Republik Romawi. Dengan dalih membangun kerajaan baru, mereka meminta bantuan dari Pyrrhus agar mengirimkan pasukannya. Sekitar 3.000 orang infanteri dikirim Pyrrhus untuk membantu mengalahkan Republik Romawi kala itu. Daerah yang berhasil dikuasai pasukan ini bernama Asculum. Melihat pergerakan tersebut, Kartago yang telah terikat perjanjian damai dengan Sisilia menaruh rasa curiga dan khawatir dengan pergerakan Pyrrhus ini. Dan benar saja, beberapa kota di Kepulauan Sisilia menawarkan diri untuk bergabung dengan kekuasaan Pyrrhus dengan imbalan mengusir pasukan Kartago keluar dari daerah-daerah mereka. Daerah tersebut antara lain Agrigentum, Leontini, dan Sicruses. Dengan banyaknya sumber daya yang hilang dalam penaklukan Asculum, Pyrrhus pun dengan senang hati menerima permintaan Kepulauan Sisilia. Dengan total pasukan sebesar 20 hingga 30.000 infanteri, 1.500 hingga 1.300 kavaleri, dan 20 gajah perang, menjadikan pasukan Pyrrhus dikdaya melawan pasukan Kekaisaran Kartago. Pada akhirnya, pasukan Kartago berhasil diusir keluar Pulau Sisilia, bahkan pasukan Pyrrhus ini sempat merebut beberapa koloni Kartago di kawasan Aegea. Namun karena Pyrrhus yang membuka dua front sekaligus dengan sumber daya dikdaya, akhirnya membawa Pyrrhus ke jurang kehancuran. Pasukan Romawi dan Kartago yang telah bekerja sama sepakat untuk melakukan counter-offensive terhadap pergerakan Pyrrhus baik di selatan Italia maupun di kawasan Kartago. Buah dari counter-offensive ini adalah armada laut Pyrrhus yang kehilangan hampir seluruh armadanya, memaksa pasukan Pyrrhus yang berada di Italia untuk mundur, serta memaksa pasukan Pyrrhus di Kepulauan Sisilia mundur dan kembali ke tanah Yunani. Namun, Pyrrhus pun secara harfiah tidak mengalami kerugian apa-apa. Malah justru, Pyrrhus menyiapkan panggung besar untuk dua kekuatan besar Mediterania ini berperang. Ya, pada perkembangannya, Kartago dan Republik Romawi terlibat konflik dan akhirnya berperang panjang dalam Perang Punik yang terdiri dari beberapa peperangan besar. Perang Punik adalah serangkaian perang antara tahun 264 sebelum Masehi hingga 146 sebelum Masehi yang terjadi antara Roma dan Kartago. Perang Punik sendiri terdiri dari 3 perang utama
antara Kartago dan Republik Romawi yang terjadi di darat dan laut di wilayah Mediterania Barat dan melibatkan peperangan selama 43 tahun. Perang Punik atau Punisia pertama pecah di Pulau Sisilia di Mediterania pada tahun 264 sebelum Masehi sebagai akibat dari sikap ekspansif Romawi yang dikombinasikan dengan pendekatan kepemilikan Kartago terhadap pulau tersebut. Pada awal perang, Kartago merupakan kekuatan dominan di Mediterania Barat dengan kerajaan maritim yang begitu luas. Sementara Romawi adalah kekuatan yang berkembang pesat di Italia dengan angkatan bersenjata yang kuat namun tidak memiliki angkatan laut yang mumpuni. Romawi pada perang ini dipimpin oleh Marcus Atilius Regulus, sementara Kartago diwakili oleh Jenderal Hamilcar Barca. Pertempuran tersebut terutama terjadi di Sisilia dan perairan di sekitarnya, serta di Afrika Utara, Korsika, dan juga Sardinia. Perang ini berlangsung selama 23 tahun hingga akhirnya terhenti pada tahun 241 sebelum Masehi ketika Kartago dikalahkan. Berdasarkan ketentuan perjanjian, Kartago membayar ganti rugi yang besar dan Sisilia dianeksasi sebagai provinsi Romawi. Berakhirnya perang memicu pemberontakan besar, namun akhirnya gagal di wilayah Kartago yang dikenal sebagai Perang Tentara Bayaran. Perang ini dimulai pada tahun 241 sebelum Masehi sebagai perselisihan mengenai pembayaran gaji kepada 20.000 tentara asing yang berperang untuk Kartago di Sisilia selama Perang Punisia pertama. Ketika kompromi tampaknya telah tercapai, tentara melancarkan pemberontakan besar-besaran di bawah kepemimpinan Spencer dan Mato. Kartago yang lelah karena perang bernasib buruk pada awal perang, terutama di bawah kepemimpinan Jenderal Hanno. Hamilcar Barca, seorang veteran kampanye di Sisilia dan ayah dari Hannibal Barca, diberi komando gabungan tentara pada tahun 240 sebelum Masehi dan komando tertinggi pada tahun 239 sebelum Masehi. Pada awal tahun 237 sebelum Masehi, setelah mengalami banyak kemunduran, para pemberontakan dikalahkan dan kota-kota mereka dikembalikan ke bawah kekuasaan Kartago. Sebuah ekspedisi disiapkan untuk menduduki kembali Sardinia. Tempat tentara pemberontak telah membantai seluruh penduduk Kartago. Namun Roma menyatakan bahwa ini akan menjadi tindakan perang jika Kartago menduduki Sardinia dan juga Korsika. Kartago pun tak mengindahkan peringatan dari Romawi dan menyerang Sardinia serta Korsika. Hal ini pun dianggap sebagai satu-satunya penyebab terbesar pecahnya Perang Punik kedua. Perang Punisia kedua atau Perang Punik kedua dimulai pada tahun 218 sebelum Masehi. Perang ini terjadi setelah Kartago menyerang Sardinia dan juga Korsika. Pada Perang Punik kedua ini terjadi sebuah peristiwa yang dapat melumpuhkan Republik Romawi dalam waktu yang singkat. Ya, peristiwa tersebut adalah dikuasainya kota Romawi oleh pasukan dan Jenderal Hannibal Barca. Jenderal Hannibal Barca diceritakan mengutari pegunungan Alpen dengan pasukan gajah perangnya. Mereka melintasi pegunungan Alpen yang begitu dingin untuk melakukan penyerangan langsung ke jantung ibu kota Republik Romawi. Setelah berhasil menguasai ibu kota Romawi, dalam beberapa tahun berkuasa, dia juga mampu menguasai beberapa wilayah di sekitarnya. Para sejarawan berpendapat bahwa keberanian pasukan Hannibal tak lepas dari peran Jenderal Romawi kala itu, yaitu Fabius Maximus, yang dikenal sebagai jenderal yang terlalu berhati-hati. Namun pergerakan Hannibal akhirnya terhenti setelah jenderal Romawi lainnya, yaitu Scipio Africanus, mengambil komando. Hannibal yang kalah memilih mundur kembali ke Kartago, namun akhirnya dikalahkan total pada pertempuran Zama dan mengakhiri Perang Punik. Pada tahun 151 sebelum Masehi, Kartago berusaha mempertahankan diri dari gangguan Numidian, dan Roma menggunakan ini sebagai pembenaran untuk menyatakan perang pada tahun 149 sebelum Masehi. Perang Punik ketiga pun resmi dimulai dengan Romawi menyerang Kartago di wilayah Kartago. Pada tahun 146 sebelum Masehi, bangsa Romawi menyerbu kota Kartago, menjarahnya, membantai atau memperbudak sebagian besar penduduknya, dan menghancurkan kota tersebut sepenuhnya. Wilayah Kartago pun diambil alih sebagai provinsi Romawi di Afrika. Kehancuran Kartago menandai era di mana kekuasaan Republik Romawi tak terbendung di sepanjang laut Mediterania, di mana Romawi akhirnya memasuki masa emasnya dengan daerah kekuasaan yang begitu luas. Dan itulah cerita sejarah tentang Kekaisaran Kartago. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Silakan like, share, dan komen, serta subscribe
jika kalian menyukai konten seperti ini. Terima kasih. Salam Ceritapedia.